Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang setelah teman-teman buat trading plan, sekarang saatnya kita trading ya teman-teman ya. Untuk buat trading plan, teman-teman tonton video sebelumnya ya, yaitu atau ada di deskripsi nih, saya kasih deh. Yaitu membuat rancangan ya, trading plan rancangan ya, di mana kita entry, di mana kita beli, di mana kita take profit, di mana kita stop loss ya, dengan menggunakan kalkulator Binance. Oke, sekarang kita langsung mulai aja teman-teman. Caranya bagaimana? Ini cara dari awal aja ya teman-teman. Isi saldo dulu ya, yang pasti isi saldo dulu. Oh ya, by the way, nanti kalau trading future itu dia akan menggunakan dompetnya namanya dompet future ya. Jadi kalau kita biasanya holder itu kan pakai dompet spot ya. Jadi di wallet itu kan ada dompet spot. Di sini ada overview, ada dompet spot, margin, future, ada earn ya. Jadi di dompet spot itu nanti itu untuk holder biasanya. Kalau kita juga deposit masuk uangnya ke situ. Dompet future ini kalau kita mau trading. Nah, dompet earn ini kalau kita staking ya teman-teman ya. Jadi kalau kita staking, kita dompet uang kita, kripto kita dipindahkan ke sana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke home lagi. Berarti ini kita ke kredit debit ya teman-teman ya. Kredit debit untuk isinya adalah USDT ya teman-teman ya. Oke, USDT. Saya coba akan masukin 1 juta ya. Oke, ini kita confirm ya. Ini pakai Genius ya teman-teman ya. Ini saya pakai kartu Genius. Nah, kalau teman-teman nggak punya Genius gimana nih teman-teman? Nah, kalau teman-teman nggak punya Genius berarti teman-teman ke sini ya, home, sama seperti deposit pada umumnya. Misalnya di toko kripto beli BCA, beli USDT di toko kripto terus kirim USDT-nya ke Binance ya. Atau ini di sini tuh bisa namanya peer to peer lending ya teman-teman di sini ya. P2P trading ya di sini ya, P2P. Nah, di sini terus teman-teman ya cari yang IDR ya, di filter ya. Di sini tuh ada filter, cari yang IDR ya. Oke, peer to peer-nya jadi pilih yang Indonesia. Jadi nanti ada di sini tuh ada namanya money changer orang Indonesia ya. Jadi kita bisa beli buy di sini nih. Kita transfer ke BCA dia, misalnya 500.000 ya. Nanti dia akan kirim USDT ke rekening kita, ke Binance kita di dompet spot ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa difilter nih teman-teman ya. Misalnya aku mau nyoba dulu yang 300.000 kan dia rata-rata ini ada yang 150.000, ada yang 944. Dia punya saldonya itu 64 US dollar doang gitu ya. Dia limitnya 150.000 sampai 944.000. Nah, ini teman-teman kalau mau filter itu bisa di sini maunya pakai BCA Mobile aja, terus negaranya Indonesia aja, terus pembayarannya GoPay, OVO tuh teman-teman bisa filter ya. Bisa pembayaran pakai GoPay gitu ya. Yes, nanti dia akan carikan nih. Nah, nggak ada ya, rata-rata yang mending bank transfer ya. Bank transfer aja yang paling banyak ya. Ya nanti teman otak-atik di sini ya. Terus ini total amountnya misalnya 200.000 ya. All aja deh. Oh, kok nggak ada ya? Lagi nggak ada nih teman. Ya minimal kayaknya. Oke, ini nanti jadi lama ya. Ya teman-teman kira-kira gitu ya. Nanti peer to peer itu nanti cari money changernya di situlah. Nanti ini video ini kelamaan deposit ya. Oke, jadi selanjutnya adalah kita langsung trading nih teman-teman ya. Trading itu kita langsung trade di bawah. Trade, nah langsung kita trade lagi. Kita future ya. Kalau trade kalau kita beli beli biasa ya, beli kripto biasa ya. Tapi kalau kita future, nah future tuh bedanya apa sih? Kalau future sama trade ini bedanya apa sih? Kalau trade itu kayak ya kayak trading biasa ya, kita beli misal beli BNB 5 juta, kalau naik jadi 200.000 jadi 5 juta 200.000. Nah, kalau future itu kita bisa dua ya teman-teman, dua. Kalau future biasanya dua. Kita bisa beli kayak trading biasa, beli di harga murah 5 juta, begitu naik harganya 5,2 kita dapat 200.000. Lah bedanya apa trade sama trade? Nah, bedanya kalau yang trade itu kalau misalnya beli BNB 5 juta kita nggak bisa pakai namanya leverage ya. Leverage itu kan kayak kita mau usaha nih, kita cuma punya uang 1 juta, tapi kita mau sewa rumah, mau sewa ruko, terus mau gaji karyawan, mau bayar tiktokers dan lain-lain, itu kita butuh investor lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau saya mengubarkan future tuh kayak investor ya, jadi kita modal sedikit, ada investor masuk, misal mau kita cuma punya uang 500.000 tapi kita mau beli satu BNB 5 juta, nah kita bisa pinjem tuh 4,5 jutanya tuh sama
BNB nanti kalau profitnya ya misalnya profitnya 200 ya dapatnya 200, padahal modal kita cuma 500.000. Kalau misalnya yang trade biasa kan modal kita harus 5 juta nih contoh ya, untuk dapat 200 ribunya ketika naik jadi 5,2 ya. Tapi untuk di sini di future untuk dapat 200 ribunya dengan modal cuma 500 ribu misalnya, kita bisa dapat profit 200 ribu. Jadi begitu besar ya profitnya, jadi bisa gede banget ya. Tapi ingat ya, resikonya juga gede. Begitu turun ya resikonya juga sebesar itu ya. Nah, future itu juga ada shortnya. Jadi kita memprediksi nih Bitcoin kok Tesla udah nolak, terus di mana-mana mining dibatalkan, oh ini bakal hancur nih. Nah, biasanya kalau kita holder, kita beli terus tungguin aja gitu ya. Kita holder terus kita tungguin aja ya, kok nggak naik-naik gitu ya. Nah, padahal kita tahu, ah ini sebenarnya bakal turun nih gitu ya. Ah kalau udah turun ke bawah gue mau serok, tapi gue sebelum turun ke bawah serok gue mau dapat profit nih dari gue tahu kan ini bakal turun. Nah itu namanya future ya teman-teman, future ya. Nah ini kalau kita free future, nanti teman-teman tinggal pilih ya. Nah ini pilihnya yang mana sih nih? Ini kalau USD, ini kolateralnya USD ya. Jadi teman-teman kayak semacam naruh ya, sama kayak kita pinjam uang di bank ya kalau teman-teman pebisnis ya. Biasa kalau kita mau pinjam 1 M gitu ya. Ya lu harus punya duit dulu dong 200 juta misalnya yang baru gue pinjemin. Ah gitu ya. Jadi kayak semacam jaminan kalau lu punya duit gak sih? Lu mau pinjam duit tapi kan kita future tuh kayak mau pinjam duit ya, leverage itu ya. Tapi lu harus punya duit juga. Nah, ini koin ini kita punya kolateralnya tuh kripto ya. Nah, ini optional battle saya belum belum pelajari ya. Tapi kayaknya seru juga ya. Ini kayaknya fitur baru nih juga nih teman-teman ya. Oke, kita pilihnya USD ini aja karena kita mainnya yang basic-basic aja ya teman-teman yang pakai USD ya. Oke. Nah, ini ada namanya cross sama isolate ya teman-teman ya. Wah, gila ISG amblas nih hari ini. Wah, berarti kripto amblas ya. Nah, ini ada cross sama isolate. Ini yang penting dulu yang pertama, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau mau baca artinya apa nih, klik di sini ya, what isolate. Ya, what cross, what isolate itu ada penjelasannya. Intinya gini sih, teman-teman ya. Kan saya tadi naruh uang 1 juta ya, teman-teman. Nah, itu harusnya dipindahin ke dompet future dulu ya. Oke? Itu harus dipindahin ke dompet future. Nah, saya mau trading, seandainya nanti saya loss, seandainya saya salah prediksi, saya kalah lah ibaratnya gitu. Yang hilang tuh yang 1 juta saya tadi aja, yang $67 aja ya. Oke, contoh ya, ini aja deh. Ini kan saya ada wallet nih teman-teman ya, ada wallet. Ini kan ada wallet spot, margin, future, peer to peer, earn gitu ya. Nah, kalau kita future ini kan saya masih 156.000 ya. Kemarin tuh saya coba ngetes ya, beli BNB tuh terus dapat ini teman-teman, dapat apa? 200% ya dalam 3,5 jam ya. Tapi emang saya kemarin lagi belajar klik aja ya. Jadi emang pakai modelnya kecil gitu karena kan nyobain dari $10 gitu ya teman-teman ya. Nah, nah ini ya teman-teman ya. Jadi gini nih. Oke, di future ini kan ada namanya dompet cross sama dompet, intinya gini deh. Ini nanti takutnya kelamaan ya teman-teman ya. Intinya gini, kalau misalnya teman-teman di cross itu kan ada istilahnya margin call. Nanti teman-teman nonton video sebelumnya ya. Jadi kalau kita misalnya kita punya uang 1 juta, terus kita pinjam untuk beli BNB 5 juta, kan kita pinjam 4 juta ya. Nah begitu kita salah prediksi, kita misalnya berharap harganya mau naik nih, turun, habis itu nanti misalnya turun lebih dari 5 juta itu ya kira-kira ya duit kita tuh habis dulu gitu ya teman-teman ya. Duit kita tuh habisnya 1 juta itu hanya yang ada di dompet future aja, yang hanya di isolate istilahnya gitu, dompet isolate ya. Nah kalau kita misalnya punya duit 100 juta di dompet spot dan lain-lain ya, itu bisa-bisa ngerogotin semuanya gitu. Jadi saranku sih sebenarnya isolate aja ya. Sebenarnya ini untuk nahan floating loss. Kalau di dunia forex ya, di gabut forex tuh margin call ya. Kita punya saldo 1 juta, begitu turun terus nanti ada margin call di email. Duitmu udah mau habis nih, kalau kamu nggak taruh uang lagi nanti posisi kamu bakal ditutup paksa karena udah rugi gitu ya. Dia jadi kan broker nggak mau rugi ya, nggak mau nalangin lah ibaratnya gitu ya. Kalau kita udah saldonya udah mau habis ya diingetin kalau nggak nambah, kalau nanti makin turun saya close paksa ya. Ya udah terjadilah close paksa itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sih kalau saya mainnya ini ya isolate ya. Tapi kalau teman-teman PD gitu ya terserah aja sih. Ini lebih cari aman sih. Terus ini ya teman-teman, leverage-nya itu dibikin semuanya aja ya teman-teman. Leverage-nya dibikin semuanya aja.
gitu ya. Oke, ini nanti tinggal buy atau sell. Nih, kalau misalnya teman-teman melihat BNB ini bakal turun ya kita sell. Jadi nanti nutupnya dengan buy gitu ya. Kalau buy ini kan nutupnya dengan sell. Kalau long buy ini kita beli di harga bawah berharap harga naik. Kalau sell itu ini kita beli di harga sekarang atas ya berharap harganya akan turun gitu. Jadi kita dapat profit dari selisih itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada pairnya apa aja sih teman-teman ya, di Binance itu cukup banyak ya. Tuh ada BTC, BCH, XRP, LTC dan lain-lain. Tapi intinya teman-teman harus analisa dulu ya. Ini sekarang kita lihat BNB ini berapa ya? Wah, udah tinggi ya 336 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kemarin tuh sempat 338 nih saya. Terus ini ada ini ya teman-teman ya. Ada namanya di sini, kalau klik di sini nih historinya ya, klik history ya. Nah, ini kita ada, ini bisa pinjam juga ya. Kalau klik kanan atas tuh ada namanya transaction history. Trade history ya. Nah, ini kan kemarin saya contoh ya. Saya beli BNB pakai future ya. 327, cuma saya pakai kemarin karena ngetes ya. Jadi leverage-nya cuma 2 ya. Jadi ke feel-nya cuma 0,06 ya. Nah, ini terus naik 337. Jadi kenaikannya tuh lumayan gede sih sebenarnya kalau saya pakai duit gede ya. Karena kemarin kan sambil belajar, sambil ngetes. Kalau sekarang sih mudah-mudahan lebih pede ya, sambil ya saya bikin tutorial ini sebenarnya takut lupa gitu ya. Karena ini biasanya pas mulai itu pas video bersejarah ya. Mulai begini video bersejarah ya, ketika nanti besar itu wah gila, dulu mulai gue cuma 0,06 ya. Jadi terus kemudian itu yang pertama, yang kedua takut gue lupa, makanya bikin tutorial sebenarnya biasanya untuk diri saya sendiri, supaya saya nggak lupa saya tonton video saya sendiri gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai trade yuk. Langkah pertama adalah teman-teman analisa dulu ya. Nah, ini analisanya saya pakai analisa ini aja dulu deh ya, yang kemarin ya. Jadi teman-teman, kalau bagi teman-teman yang suka analisa teknikal, ini contoh BNB ya. Saya biasanya main ranging nih. Ini gaya-gaya forex ya teman-teman ya. Jadi beli di support, jual di resisten. Terus stop lossnya di support yang paling bawah ya, support terdekat, sesuaikan dengan resiko yang mau sanggup kita terima. Terus take profitnya di support yang paling atas. Ini kan contoh Binance nih, BNB ya. Jadi saya mau beli itu, ini kan harganya sekarang di sini di 337. Tapi dia ada area itu teman-teman, lihat ya, area 314 sama 442 ya, lihat itu ya. 314 sama 314 sama 442. Nah, saya mau masuk itu ketika dia jatuh di support ya. Berarti di 314. Saya mau beli di 314. Nah, saya take profitnya di 442 nih teman-teman ya. Terus kalau dia turun terus, saya sanggup itu di 217 itu karena dia support yang terbawah gitu. Jadi ini yang disebut dengan trading plan. Jadi sebelum kita trading future juga bukan asal-asalan ya buy. Wah, syukur-syukur naik ya. Ya udah, kalau naik, wah naik nih gitu ya. Semua harus ada take profit, ada stop loss ya. Kalau enggak duit kita bablas ya teman-teman ya. Ya kira-kira begini ya teman-teman ya. Ini cara sederhana aja ya. Oke, saya masih punya keyakinan bahwa BNB ini kan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya. Tanggal 24 kan dia mau mengeluarkan BNB NFT ya. Jadi harusnya jelang-jelang tanggal 24 BNB NFT itu bakal naik ya teman-teman ya. Tapi saya berharap dia turun dulu ke 314 ya. Kalau nggak kena ya udah, berarti nggak kena gitu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mau masukin sekarang ya. Mungkin sebelum naik dia akan dibanting dulu nih teman-teman. Atau biasanya gini teman-teman, ketika euforia ya teman-teman, nanti euforia tuh maksudnya wah semua orang serakah ya, profit, itu sebenarnya kita harus segera take profit, kabur ya teman-teman. Ketika orang, ini kan ilmunya Warren ya, ketika orang panik, waduh gila harga turun gitu, sebenarnya kita beli. Ketika orang bersemangat semua, wah gila profit gue. Jadi ini gini, ketika semua orang nunjukin profit gue segini, profit gue segini, itu saatnya kita harus kabur ya, take profit ibaratnya gitu. Oke, nah ini seperti ini. Nah, kita sekarang mulai masuk ke namanya kalkulatornya ya teman-teman ya. Kalkulator ya. Jadi teman-teman ke klik future di bawah ini ya. Terus klik di sini ya, di titik 3 itu ya teman-teman, titik 3 itu. Atau teman-teman gini sih sebenarnya, kalau sorry ya, sebelum ke kalkulator itu di situ ada namanya grafik ya, gambar grafik ya. Kita klik di sini juga bisa
bisa lihat sekilas ya teman-teman. Nah tuh misalnya lihat sekilas ya, ini grafik dari 1 jam, ini bisa dicubit ya teman-teman, cubit gitu, dicubit biar dia gede kecil gitu ya. Nah teman-teman misalnya lihat di menit 15 ya, ini kalau main forex tuh di sini nih mainnya menit, bahkan kalau di gabut forex tuh main 5 menit ya. Nah ini misalkan dia udah di atas nih teman-teman ya, ini kan resisten di atas. Wah kalau gua buy sekarang ngeri ya, atau gua sell aja ya, karena dia masih bisa di sini nih 310. Nah tuh dia tuh teman-teman ya, 310. Nah saya bisa masuk di 310 tuh teman-teman ya. Misalnya saya mau buy-nya di 310 gitu ya, karena supportnya di situ. Nah itu contohnya ya. Mau take profitnya di mana? Kalau saya kan mau take profitnya di 442 ya. Nah ini ada di 426, bisa juga nih teman-teman ya. Ya misalnya ambilnya di 310, take profitnya di 426. Jadi kayak rangingnya tuh areanya di situ ya. Kalau turun ke bawah saya akan cut loss, ini take profitnya di 426. Nah tapi biasanya gini teman-teman, agak susah untuk kena di pas banget di 310 atau di pas banget di 426. Makanya ambilnya agak-agak naik dikit ya. Jadi 310 saya ambilnya di 314, itu di 426, saya ambilnya di 422 ibaratnya gitu, karena saya ngelihatnya dari trading view juga. Oke, kita bikin kalkulator dulu ya teman-teman ya. Nah ini kalkulatornya, klik di sini teman-teman ya, klik di sini, klik kalkulator ya, klik di titik 3, ulang ya, saya ulang ya, klik di titik 3 itu ya teman-teman, titik 3 ya, klik, terus klik kalkulator. Nah ini profit and loss ya teman-teman ya, jadi ini dibikin full aja ya teman-teman ya. Apa sih bedanya full sama nggak full? Sebenarnya dapatnya kalau di ini leverage ya, pinjam duitnya dibanyakin ya. Jadi contoh nih teman-teman, saya kan mau masuk di entry-nya di 314 ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak kena 314 ya udah berarti nggak kena gitu ya. Ini kan makanya set and forget ya, begitu taruh tinggal ya. Bangun-bangun lihat ini sebenarnya kayak robot tapi robot manual ya. Exit price-nya saya mau di 442 contohnya. Tadi ya. Nah ini teman-teman, nah ini yang kita otak-atik itu di BNB-nya. Ya kalau misalnya saya satu BNB teman-teman, ini klik di bawah ini ya, calculate. Nah itu dia, kalau saya kuantitinya 1 BNB, saya butuh initial marginnya tuh $4, $5 ya teman-teman. Menarik ya teman-teman, maksudnya ini yang saya bilang tadi, kamu bisa trading BNB dengan 1 BNB, it means itu 5 juta lah kira-kira ya, dengan modal hanya $5 ya, $5 ya. Jadi ini leverage-nya kalau teman-teman lihat itu leverage-nya 75. Jadi cuman coba deh pakai kalkulator, 75 dikali 4 dikali $4 itu kira-kira 375 US dollar ya, kira-kira jadi 1 BNB ya. Jadi 1 BNB kan 375 alias 5 juta lah gitu kira-kira ya. Nah, kalau mau teman-teman, jadi gini, ini resikonya juga besar ya. Kalau kita pakai 75 dengan 1 BNB, kita kalau profit nanti 442 kita dapat 128 loh teman-teman. Tapi kalau loss gimana? Nah, ini kalau loss kan kita tadi take profitnya di 217 ya. Ini masukin aja teman-teman biar tahu ya 217 ya. Nah, kalau misalnya nanti kita loss, saya taruh uang 100, berarti saya bisa loss itu 97 US dollar ya gitu ya teman-teman ya. Gitu ya, kalau misal tembus ke 217 saya bisa loss $97. Oke. Nah, kan sebenarnya gini teman-teman. Kalau di dunia forex ya, standarnya tuh gini nih. Kita resikonya tuh berapa sih? Biasanya tuh ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 10% gitu ya. Dari modal. Contoh kalau saya modal $100, satu trading itu saya sanggup loss itu $10 gitu teman-teman. Misalnya 10%-nya gitu ya. Berarti di sini saya harus bikin ini paling nggak ini $10 nih. Jadi berarti ininya BNB-nya kita ganti ya teman-teman. Jadi 0,1 gitu ya. Ini calculate lagi ya. Nah, jadi gini. Jadi misalnya saya hanya sanggup 10% per trading ya. Oke, tapi menariknya di sini nih. Tuh teman-teman ya, kita untuk bermain satu BNB kita cukup 0, enggak sampai $1, enggak sampai 15.000 kita bisa beli BNB 0,1 BNB lah ibaratnya gitu ya. Tapi resikonya jadi kecil kan, profit and loss-nya tuh jadi cuma minus $9. Tapi ya kembali lagi ya, kalau misalnya di sini take profitnya kita diganti ya 442 ya. 422 sorry. Calculate. Nah, itu cuma 442 ya sorry ya. Tuh, ya jadi profitnya kalau jadi ke 442 ya profitnya cuma $12 ya. Jadi ya high risk high return ya. Kalau mau gede ya siap lossnya juga gede gitu. Nah kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Nah ini saya mau
Karena saya pede sini bahwa Binance itu mau naik ya guys. Saya masukin ke 1 BNB aja ya. Nah, biar dapat 128 modal 100. Ya kalau hilang ya 97 US dollar gitu ya. Gitu ya. Nah, hilang itu maksudnya apa? Nanti begitu loss, ya 100 dolar gitu ya hilangnya itu ya udah kena take profit ya. Kalau kita nggak pakai stop loss, itu bahayanya adalah ya kita ngabisin uang future, ngabisin uang spot, dompet earn dan lain-lain kalau kita misalnya nggak pasang stop loss gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi saya pasangnya ini ya. 314 take profitnya 442. Apakah ini pasti kena? Ya belum tentu. Kalau misalnya entry price-nya nggak turun ke 314 ya nggak kena ya. Apakah ini pasti profit? Ya nggak tentu juga. Kalau misalnya dia jatuh ke 217 ya saya loss gitu ya. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung trading aja langsung ya. Berarti ini pilihnya BNB USDT. Ini perpetual tuh ya future ya teman-teman ya. Ini pilih isolate ya, ini 75 kali. Berarti kita belinya langsung aja ya. Di loss di harga. Nah, ini yang kita ganti ya teman-teman. Kita mau beli di harga 314 ya. Oke. Nah, ini teman-teman asiknya ini ada namanya stop loss ya. Ini klik ya, take profitnya kita mau di berapa nih? 442. Stop lossnya di 217. Nah, ini yang disebut dengan trading plan ini teman-teman sangat penting ya. Oke, kita langsung klik aja buy long ya. Jadi gini teman-teman, nanti kalau misalnya ini kan sebenarnya agak-agak kompleks ya. Sebenarnya sederhana tapi karena fiturnya banyak, nanti kalau ini ada update baru, video baru misalnya yang saya nggak sempat kebahas semua, nanti kita bahas ya. Ini yang biar teman-teman bisa trading dulu aja deh gitu ya. Ini klik buy or long ya teman-teman ya. Nah, ini udah nih masuk ya teman-teman, masuk antrian ya. Oke, jadi saya berharap kalau 314 tolong kenain saya gitu ya. Nah, ini jadi ini seperti ini bahasanya ya. Nah, ini teman-teman bisa diganti-ganti, silahkan aja. Oke. Nah, saya mau ini ya, ini kan contoh. Saya mau contohkan. Oh iya, sorry ya, sorry. Ini nggak akan kena nih teman-teman. Oh ya, ini masih kena ya, karena saya modalnya tuh kan ada tadi ya. Sorry, feature-nya itu kita harus pindahin dulu walletnya teman-teman ya. Klik wallet ya, saya kan tadi ada saldo kecil ya, makanya masih ada saldo 156.000. Ini jangan lupa ya, kita pindahkan dulu ya saldonya ya teman-teman ya, dari spot ya, kan ada saldo spot ya. Ini kita transfer ya teman-teman ya, kita transfer di sini dari spot wallet ke future ya. Jangan lupa ya, kan duit kita mau kita pindahin ya, future tuh di USD ya teman-teman ya, USD, karena kita pakai USD M future ya. Nah, ini kan saya ada 67 ya, tinggal 66. Ya udah kita maksimalin aja ya. Transfer. Nah, supaya kita ada saldo ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali ke future. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Kita wallet. Oke, nanti saya ada apa ya yang penting tuh tadi, apa ya, lupa ya. Oh, misalnya kita contohin aja ya, langsung aja ya. Di harga market ya, kita pede ini bakal naik ya. Ini soalnya ada hal penting tadi ya, teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman, wah gila gue yakin nih bakal naik, gak mau kehilangan momen gitu ya. Atau ini mau bakal turun dulu ke 314 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa klik short sell ya. Oke, ini bisa langsung. Oke, berapa ya? Ini kan maksimum BNB-nya ya 17 ya. Jadi dia jatuhnya dari BNB ya, USD-nya berubah jadi misalnya. Oke, ini kan karena tadi kita dapat leverage ya, jadi bisa 17 ya. Padahal kan saya nggak sampai 1 BNB tuh ya. Misal saya 1 BNB langsung aja deh ya. 333 ini saya yakin nih misalnya turun ya. Kita short sell misalnya langsung ya, sukses ya. Nah, ini langsung ada posisi nih teman-teman ya. Oh, belum ya. Belum ya. Ini jadi open order tuh posisi open order tuh yang kebuka posisi itu kalau misalnya kita udah kena ya. Ya nggak kena di harga market ya. Kita cancel aja dulu ya.
karena ini lagi volatil banget ya teman-teman ya. 333 tuh geraknya cepet banget ya. Oke, kalau misalnya mau beli di harga pasar berarti teman-teman ini klik yang ini ya, limit, di atas itu limit ya. Ini taruh bawah aja. Limit langsung ke market ya teman-teman. Limit langsung ke market ya. Oke, misalnya saya mau 1 BNB, saya yakin ini bakal turun ya. Saya kan mau ngejar ke 314 ya. Ya udah tinggal sell short ya. Sukses ya. Nah, ini kalau berhasil itu dia ada di position ini teman-teman ya. Itu ya, langsung profit ya. 0,29 nih, gokil ya. Mantap juga nih ya teman-teman. Oke, nah di sini tuh liquidationnya tuh di 335. Karena kan kita short ya. Short itu kita mau beli di atas berharap harga di bawah. Jadi kalau misalnya harganya itu ke 335 ya, 332 naik ke 335, artinya kita langsung di close paksa ya teman-teman ya. Karena dana kita yang sanggup menahan itu hanya sampai 335. Di future saya kan kecil ya tadi, uangnya hanya 1 juta ya. Jadi kalau misalnya nanti jadi ini naik ya jadi 335, otomatis di paksakan, di short paksa ya. Oke, that's why teman-teman kalau misalnya ini kita bisa tambahin margin juga nih teman-teman ya. Misalnya 335 ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa klik margin situ. Ya ingat ya, karena ini kita short sell ya. Jadi kita beli di atas berharap harga di bawah. Makanya kalau harganya malah naik kan kita malah rugi kan. Kalau kena 335 kita berarti di situ ya. Di cut loss-nya di situ, di cut loss paksa ya. Nah, misalnya ini kalau di dunia forex namanya margin call. Ketika menjadi 334, oh tahu, tapi gue yakin banget masih turun. Tapi kalau 335 nanti malah di close paksa, malah gue hilang, malah jadi loss gitu ya. Nah, teman-teman klik margin ya, teman-teman klik margin, kita tambahin ya marginnya ya. Nah, tuh misalnya kita tambahin berapa ya, misalnya 50 gitu ya. Nah, jadinya nanti dia akan naik lagi tuh. Harusnya di tag, kalau misalnya kita di cut loss di 33, tadi udah berarti 335, sekarang menjadi 384 kalau kita tambahin marginnya seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin begitu. Semoga bermanfaat. Selamat trading. Ingat, pakai uang kopi dan hitung resikonya ya. Good luck guys. Ini udah profit ya 20% ya. Udah saya close aja deh. Kan buat latihan dulu ya. Market price oke, close. Profit $0,8 ya. Oke, confirm ya. Yeay, profit. Cepet banget ya. Oke, kita teman-teman kalau mau latihan pakai uang-uang kecil gitu dulu aja ya. Oke, ingat ya, mungkin yang dilihat ini yang manis-manisnya, jangan-jangan nanti teman-teman dalam perjalanan ada loss-lossnya juga ya. Hati-hati ya, makanya dengan kita stop loss kita akan lebih tenang hidupnya. Oke, good luck guys.